Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ikawati. Saya dari Prodi PAI. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester, yakni dari mata kuliah Isu Strategi SPY yang diempu oleh Bapak dosen Pak Adi Sudrajat MPD. Baiklah, di sini saya akan membawakan komentar terkait dengan video yang telah di-share oleh Bapak dosen, yaitu tentang seseorang yang penyandang disabilitas. Dalam video tersebut, salah satu tokoh yang bernama Nick Vujicic yang merupakan seorang penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi sekarang beliau bisa menjadi seorang motivator hebat, seorang motivator handal yang kata-katanya selalu bisa menginspirasi banyak orang. Nick Vujicic sendiri yaitu mempunyai kekurangan yang bernama sindrom tetra amelia, yaitu suatu kondisi di mana dia tidak mempunyai tangan dan kaki, tetapi dia hanya mempunyai satu buah kaki kecil di bagian kiri badannya yang digunakan sebagai pembantu dia untuk melakukan segala aktivitasnya, seperti itu. Nah, disabilitas sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu disability atau disabilities, yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental seseorang, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas seperti yang lainnya. Penyandang disabilitas sendiri biasanya mempunyai keterbelakangan mental yang kurang bagus, karena dia selalu berpikir bahwa dirinya itu kurang sempurna, seperti itu. Jadi banyak juga yang tidak mempunyai teman atau tidak bisa berbaur seperti yang lainnya, seperti itu. Adapun pandangan Islam sendiri terhadap penyandang disabilitas yaitu hendaknya merujuk pada Al-Qur'anul Karim, yang mana di sana telah dijelaskan bahwasanya Islam selalu memandang seseorang itu dengan kesetaraan yang sama, seperti itu. Jadi tidak dibeda-bedakan antara yang cacat atau yang sempurna, sebab derajat seseorang itu ditentukan dari keimanan dan ketakwaan yang dimiliki dari hamba tersebut. Sedangkan dalam pandangan masyarakat mengenai penyandang disabilitas ini, mungkin kita banyak menemukan banyak di masyarakat yang selalu memandang sebelah mata seorang penyandang disabilitas. Mereka tidak saling membantu, tapi lebih sering menjak atau memprovokasi yang lain supaya tidak saling berbaur bersama penyandang disabilitas. Padahal sebenarnya mereka itu membutuhkan support, membutuhkan dukungan penuh dari orang-orang sekitarnya untuk selalu merangkul dan melindungi dirinya, seperti itu. Mungkin ada beberapa salah satu implementasi yang bisa kita lakukan untuk memberikan support kepada penyandang disabilitas, yaitu yang pertama, mungkin kita bisa mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas itu setara dengan manusia lainnya. Jadi kita tidak boleh beda-bedakan antara penyandang disabilitas atau orang yang punya kekurangan dengan orang yang sempurna. Kemudian yang kedua, mungkin kita bisa mendorong atau mensupport penyandang disabilitas untuk selalu berpikir optimis, seperti itu, dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan terus berperan secara lebih luas di masyarakat umum. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu berusaha menguatkan seorang penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kita bisa menentang segala aktivitas atau segala perilaku diskriminatif atau perilaku yang tidak baik terhadap penyandang disabilitas. Mungkin kita bisa melaporkannya kepada pihak berwajib atau memberikan sanksi sesuai dengan
kejahatan yang telah diperbuat. Kemudian yang kelima, kita bisa mendukung para advokasi atau para pembela penyandang disabilitas oleh pemerintah-pemerintah atau organisasi-organisasi lain. Jadi kita sebagai masyarakat hendaklah menjadi pendengar, menjadi pelindung bagi mereka yang memang kurang mampu. Bukan kita bukan malah menjauhkan seperti itu, tapi kita harus selalu merangkul, selalu memberikan support terbaik bagi mereka. Dan untuk pandangan sekolah, yakni seharusnya pihak sekolah itu memberikan kesetaraan pendidikan kepada penyandang disabilitas, karena penyandang disabilitas itu bukan satu-satunya orang yang harus dibedakan, bukan dibedakan, tetapi diberikan kebutuhan khusus seperti itu, untuk dia diberikan kesempatan seluas-luasnya supaya bisa berbaur, supaya bisa menjadikan kekurangannya itu sebagai salah satu support dia untuk terus maju seperti itu. Nah, di sini pendidikan inklusi dinilai sebagai solusi alternatif. Mengapa? Karena pendidikan inklusi ini yaitu satu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pendidikan inklusi ini juga merupakan bentuk kepedulian dalam merespon spektrum yang melibatkan pembelajaran peserta didik seperti itu. Jadi dalam sekolah itu baiknya diterapkan pendidikan inklusi ini, sebab pendidikan inklusi ini dinilai lebih inovatif dan strategis seperti itu. Jadi seorang penyandang disabilitas tidak seharusnya dibedakan, tetapi disamakan, meskipun nanti pada proses pembelajarannya mungkin diberikan pembelajaran khusus seperti itu. Karena jika mereka dibedakan, mereka akan selalu merasa bahwa dirinya itu asing seperti itu. Mereka akan selalu merasa bahwa dirinya itu berbeda dengan yang lainnya, dan hal itu yang malah akan membuat mental seseorang itu bukannya berkembang baik, tapi malah selalu down, selalu turun seperti itu. Dan pendidikan ini dinilai juga merupakan kepedulian dalam merespon setiap kebutuhan para peserta pembelajar. Apapun nanti kekurangannya, mungkin nanti bisa disalurkan dari pendidikan ini, dan mungkin nanti bisa diberikan dari pemerintah setempat langsung atau dari organisasi yang melingkup pendidikan ini seperti itu. Saya rasa cukup sekian komentar dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.